Assalamualaikum. Selama ini kita cuma bicara ancer-ancer ya. Tapi sejumlah peneliti di Prancis dan Amerika ada yang coba berusaha memformulasikan dengan lebih persis autofagi itu butuh berapa lama untuk jadi kencang dan berdaya penyembuhan yang kuat. Ini sumbernya saya dapat dari blognya Joseph Tramazo atau yang sering menjuluki dirinya sebagai Keto Joe dan beberapa sumber yang lain, dan menurut saya dia itu cukup cermat dan komprehensif dalam meringkas pendapat dari berbagai penelitian para ahli. Semoga ini nggak salah kutip. Pendapat para ahli yang mainstream, autofagi itu sebetulnya ada terus dan terus, tapi untuk orang dewasa levelnya rendah dan daya terapinya itu juga biasa-biasa saja. Nah, kalau autofaginya ingin punya daya terapi yang kuat, maka perlu puasa yang agak panjang. Yuk kita lihat pendapat-pendapatnya. Pendapat pertama itu perlu 48-72 jam. Water fasting itu menurut konsensus para ahli, autofaginya pasti ada dan pasti kencang, bahkan bermunculan pula rangkaian stem cell yang sudah pernah kita bahas. Hormon pertumbuhan dan seterusnya juga kencang. Kalau lewat dari 72 jam itu stresnya rada berlebih dan healing rejuvenation-nya malah diragukan oleh sejumlah ahli karena berbalapan dengan stresnya itu tadi. Ahli yang lebih konservatif seperti Profesor Walter Longo, bahkan dia meragukan fasting yang di atas 16 jam juga. Menurut dia, kita mesti hati-hati, karena dampak jangka panjangnya belum pernah ada yang meneliti secara komprehensif. Realitanya kita dah lihat sendiri, hal jelek tertentu seperti merokok, alkohol, kecanduan narkoba, atau olahraga ekstrim seperti tinju atau rugby, itu dampak buruknya baru kelihatan dalam jangka yang panjang kan ya. Dan karena maraknya fasting baru sekarang-sekarang ini saja, maka ya untuk penelitian komprehensif jangka panjang masih kurang data. Untuk yang muslim, ini sekedar info, bisa merujuk hadis Nabi juga. Beliau pernah beberapa kali fasting 72 jam, dan bahkan beliau kasih nama itu sebagai wisal, namun beliau pesankan agar para sahabat dan umatnya tidak ikut-ikutan menjalankan wisal itu. Pendapat kedua, mulai kencengnya autofagi katanya itu di jam ke-24. Ini pendapat paling umum dari para ahli. Ada juga yang pakai penelitian, tapi bukan meneliti autofaginya persis, tapi meneliti pencetusnya, yaitu namanya autofagosomes. Di jam ke-24 tuh hampir semua orang autofagosomnya sudah 3 kali lipat dari saat tidak puasa, dan terus meningkat sampai dengan 30% lebih dalam 24 jam berikutnya. Nah, jadi mereka simpulkan kecuali ada cacat di jam ke-24 itu, pastilah autofaginya sudah kenceng dan memuncak di jam ke-48-72 tadi itu. Tapi ini maksudnya tentu nggak persis loh ya. Bisa aja kurang dikit di jam ke-22 atau 23, atau lebih dikit misalnya di jam ke-25 atau sekitar itu. Realitanya, dalam perkembangan iptek saat ini, ngukur status autofagi secara eksak itu para ahli juga belum punya alat dan metodenya yang handal serta efisien. Jadi masih ada unsur kira-kiranya, dan karena itu masih banyak perdebatan. Itu catatannya. Pendapat ketiga, autofagi bisa dimulai jam ke-16 untuk yang sudah teradaptasi. Dr. Osumi sendiri konon juga pernah menyebutkan jam ke-16 ini. Dr. Mindy Pels, Jason Fung itu juga sependapat. Mereka bilang yang jam ke-24 itu untuk populasi secara umum, tapi buat yang sudah sering praktekin fasting, autofagi bisa dimulai di sekitar jam ke-16. Pendapat keempat, ada yang menajamkan lagi. Mereka bilang kalau adaptasinya lebih cermat dan tersistem, autofagi bisa dimulai di jam ke-14. Syaratnya antara lain, secara umum tubuhnya sehat bugar, kemudian sudah teradaptasi untuk ketosis tadi itu, dan sebelumnya juga udah biasa fasting, kemudian berhari-hari sebelum fasting itu diet rendah gula karbo, sehingga level glikogen atau cadangan gula di liver sudah menipis. Kemudian kira-kira sekitaran sehari 2 harian sebelum fastingnya, itu asupan proteinnya juga minimal. Dan lagi ada tambahan, kerja atau aktivitas tertentu yang lumayan berat, yang sudah jadi pembiasaan, sehingga metabolisme asam amino juga sudah jadi kenceng efisien. Kemudian ada lagi pendapat kelima, lebih optimis lagi, mereka bilang model puasa Ramadan aja, dengan setelan tertentu yang pas, itu juga sudah bisa mencetus autofagi, yaitu yang puasanya cuma 12-13 jam saja, tapi berhari-hari. Yang punya pendapat seperti ini itu banyak juga, dengan logika yang menurut saya lumayan masuk akal, yaitu akal manusia, bukan akal-akalan, apalagi akal bulus. Walah. Jadi ya,
Model puasa Ramadan itu dirangkai dengan sejumlah sunnah, berupa sholat malam yang bernilai meditasi dan gerak tubuh yang lumayan intensif, kemudian buka sahurnya porsi kecil saja, dan terus sepanjang hari aktif bekerja dan berkarya, dicukupkan tidur, kemudian spiritualnya juga dijaga selalu positif. Awal Ramadan belum ada sih autofaginya yang luar biasa, tapi setelah terjadi pembiasaan dan adaptasi gitu, di hari ke-10-an atau sekitar itu, autofagi sudah muncul dengan kenceng di jam-jam akhir menjelang buka. Walaupun puasanya cuma sekitaran 12 atau 13 jam seperti yang standar di kita. Ada catatannya di sini, walau autofaginya kenceng, sudah jauh lebih kenceng dibanding saat tidak puasa, tapi kemungkinan besar kencengnya masih kelas menengah, belum setara yang fastingnya di atas 21 jam. Tapi lumayan kan ya, kalah kenceng, dikompensir dengan puasanya yang berhari-hari. Jadi kalau secara kumulatif bisa setara. Ibarat peribahasa ini, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, pucuk dicinta ulam tiba. Ada gula, ada semut. Buah manggis, buah kedondong. Oh alah, ini kok yang nggak ada hubungan disebutin juga. Mana ada pantunnya pula. Sorry. Logika ini dan prakteknya yaitu kalau kita sahur buka dengan porsi kecil, itu mirip atau sama atau bahkan persis dengan logikanya Profesor Walter Longo saat dia nerangin FMD atau Fast Mimicking Diet yang pernah kita ulas. Profesor Longo bilang, fasting itu cukup 12 jam aja atau lebih dikit. Relax dan ringan buat yang sudah terbiasa. Tapi di luar itu, makan porsinya ditakar kecil-kecil. Autofaginya dan daya healingnya itu sudah bisa muncul kenceng. Dan dia bukan asal ngomong. Itu sudah berdasarkan penelitian bertahun-tahun. Jadi ini pelajaran ya, khususnya untuk yang muslim. Kalau memang ingin dapat autofagi yang optimal, puasa Ramadan itu sebaiknya di-style seperti cara-cara FMD yang pernah kita ulas. Atau andai takut cara itu bikin ibadah Ramadan keganggu, bisa juga meraktekin FMD-nya itu saat puasa Syawal yang 6 hari pasca Ramadan. Ringan tapi dapat gitu. Ini mewakili pendapat terakhir, yaitu kalangan skeptis. Paling-paling baru bisa dapat autofagi kenceng kalau fastingnya 4-5 hari. Nah, kira-kira kayak gitu. Argumennya apa nih kalangan skeptis? Gini ya, di laboratorium emang sih penelitian menunjukkan tikus-tikus curut kalau dipaksa puasa itu sekitaran di jam ke-16 sudah muncul autofaginya yang kenceng. Tapi harap diingat, metabolisme dan fisiologi tikus curut yang suka jurundal-jurundul itu berbeda dengan manusia. Puasa 16 jam untuk curut itu setara dengan puasa manusia 4-5 hari. Mana yang paling benar kalau kalian praktekin? Ya silahkan dirasa-rasain aja. Saya udah praktekin sendiri, antara lain fasting yang 9 minggu yang dulu itu, dan rata-rata cuma 16 jam aja, kecuali sesekali yang sampai sekitar 24 jam. Ternyata daya healing lumayan tuh. Entah itu autofagi atau kemunculan stem cell, kita nggak tahu, walau alam, bagi orang jalanan seperti saya. Yang penting masalah kesehatan tersembuhkan kan ya. Oke lah, sekian dulu sharing kali ini. Terima kasih.